Hasini rohama dihamu dohok dame sian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini Rabu 28 Juli 2021 tertulis di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ketiga sampai ayat keempat. Amsal 24 ayat 3 sampai ayat 4 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap dari kita tentu memiliki keinginan, terlebih di dalam membangun rumah kita. Kita memiliki keinginan dan selera masing-masing bagaimana model rumah impian kita. Di dalam kemajuan zaman pada saat ini juga bermacam ukuran, tipe, dan lain sebagainya membuat kita menjadi lebih mudah untuk menentukan pilihan kita tersendiri. Tetapi sebelum hal itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana pondasi, bagaimana cara membangun rumah tersebut agar boleh berdiri dengan kokoh, tegak, kuat, dan juga boleh tahan terhadap setiap bencana. Demikian juga dengan ketika kita membangun kehidupan rohani kita, membangun kehidupan persekutuan rohani di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini dikatakan bagaimana kita membangun sebuah rumah, yaitu rumah rohani. Iman, kepercayaan, serta pengharapan kita dibutuhkan 3 hal, yaitu hikmat, kepandaian, dan juga pengertian. Ketika kita memiliki hikmat, maka rumah itu boleh didirikan. Rohani, iman, kepercayaan, dan pengharapan itu boleh tumbuh kokoh dengan baik. Dan ketika ada pencobaan, kita tetap kuat, kita tetap boleh berdiri dengan tegak. Karena apa? Karena iman, kepercayaan, pengharapan, dan kehidupan rohani kita bertuju kepada Allah. Demikian juga dengan ketika kita membangun sebuah rumah. Ketika batu yang menjadi fondasi di bawah tanah boleh berdiri dengan kokoh dan tegak, begitu juga dengan batu-batu yang melengkapinya, tiang-tiang rumah, maka rumah itu juga boleh kokoh. Demikian juga dengan kehidupan rohani, iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Lalu yang dikatakan juga berikutnya adalah dengan kepandaian itu ditegakkan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan. Manusia diciptakan itu berbeda dengan ciptaan lainnya. Karena apa? Karena manusia memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam kepandaiannya untuk melihat, menentukan mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kematian. Begitu juga dengan ketika kita mendirikan sebuah rumah, tiang-tiang, pilar-pilar yang menjadi tonggak itu harus berdiri dengan kokoh agar rumah tersebut tidak mudah rubuh. Dan yang terakhir dikatakan kita harus memiliki pengertian untuk mengisi kamar-kamar dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik.
Demikian juga dengan kehidupan iman dan kepercayaan kita, kehidupan rohani kita harus kita isi dengan pengertian-pengertian, yaitu hikmat dan kebijaksanaan tadi. Harus kita isi dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Allah agar hidup kita selalu ceria dan bersuka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hikmat Tuhan diperoleh dengan memusatkan hidup kepada Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Membangun rumah tidak hanya dibutuhkan material saja, tetapi juga harus didasarkan oleh hikmat dan kebijaksanaan. Ketika membangun rumah, yaitu seperti yang dikatakan pada firman Tuhan pada satu hari ini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik, maka rumah tersebut akan penuh dengan berkat dan damai serta sukacita dalam kehidupan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.